Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di channelnya Umi ini. Kali ini mau budgeting untuk bulan Desember 2022. Masya Allah udah di akhir tahun aja kita teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat dan senantiasa diberikan keberkahan baik itu usia maupun rezekinya. Amin. Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya yaitu family time. Saya udah bilang bahwa malamnya mau bikin budgeting. Alhamdulillah ini terlaksana juga walaupun capek gitu teman-teman. Pulang dari jalan-jalan kemarin itu langsung masak, terus beberes sampai mempersiapkan Alia penilaian akhir semester gitu kan. Dan malamnya langsung bikin budgeting karena memang alhamdulillah Pak suami udah gajian di akhir bulan tapi nggak terlalu akhir juga. Jadi saya langsung kelola aja keuangannya karena takut gitu ya. Saya sekarang udah makin hati-hati kalau misalnya gajian nggak dilama-lamain teman-teman. Biasanya kalau di nanti-nanti suka ada aja gitu kan keperluan-keperluan. Gimana nih teman-teman untuk resolusi di tahun yang akan datang, yang sebentar lagi kita akan masuk di tahun baru 2023, yang sebelumnya saya itu pertama bikin budgeting tahun 2021 bulan Desember. Jadi ini adalah bulan dimana bertemunya ketika saya memulai budgeting 2021. Masya Allah gak kerasa udah 1 tahun aja nih teman-teman. Dampak baik yang saya rasakan selama 1 tahun ini tentu lebih disiplin dalam mengatur keuangan, dan saya lebih menghargai nominal uang, gak asal beli, gak asal comot gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman sendiri, resolusi apa yang sudah tercapai di 2022 kemarin? Bisa komen-komen di bawah ya. Barangkali ada teman kita yang lain yang baru mau memulai budgeting, supaya terinspirasi aja gitu. Jadi kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Siapa yang punya pengalaman boleh di-share, dan saya juga masih belajar sejauh ini. Kalau misalnya ada komen-komen semuanya saya baca loh teman-teman. Bahkan saya kadang terinspirasi dari komenannya teman-teman gitu. Oke teman-teman, ini saya langsung aja mulai coret-coret. Yang penting ada warnanya aja sebab saya tidak jago gambar. Alhamdulillah untuk list resolusi di tahun 2022 kemarin itu ada beberapa yang tercapai, tapi kebanyakannya belum teman-teman, mungkin karena listnya kebanyakan. Dan insya Allah untuk 2023 saya juga udah punya resolusi yang sudah saya catat gitu ya. Salah satunya adalah dengan bisa lebih banyak bersedekahnya, dan tentu ada list lain yang di luar keuangan gitu ya. Resolusi itu nggak mesti harus masalah keuangan aja teman-teman. Kalau saya lebih yang di luar keuangan masalah kesehatan ya teman-teman. Salah satunya diet gitu ya, kemarin gagal karena satu dan lain hal. Insya Allah untuk 2023 harus diprioritasin. Nah, ini udah saya mulai nih untuk menulis anggaran di bulan Desember. Yang pertama ada giving. Poin giving ada orang tua dan sedekah, yang nominalnya masih saya private aja. Dan buat teman-teman yang mau bikin konten dengan menuliskan nominalnya boleh-boleh aja, senyamannya kita aja ya teman-teman. Oke, untuk kategori kedua ada saving. Saving ini terbagi ke 3 poin. Ada dana darurat, ada simpanan atau tabungan wajib, dan ada renovasi atau investasi. Untuk dana darurat nominalnya masih sama, yaitu Rp 300.000, sedangkan tabungan wajib Rp200.000 dan investasi Rp500.000. Nah, ini total jadi 1 juta ya teman-teman. Jadi untuk saving ini teman-teman bisa memasukkan biaya pendidikan atau apalah menurut teman-teman itu adalah tabungan. Nah, ini saya bikin tabel untuk kategori yang ketiga yaitu living. Nah, tabel ini untuk memudahkan dalam perencanaan keuangan 1 bulan yang akan kita lalui ya teman-teman. Barangkali yang masih pemula masih bingung gitu tabel untuk apa gitu ya. Nah, kalau living kan poin-poinnya banyak, jadi saya bikinin tabel aja kayak gini, sesederhana ini teman-teman. Nah, di bagian atasnya ada judul-judulnya yaitu kategori, kemudian ada jumlah, ada
aktual, ada keterangan, dan ada selisih. Saya bikin kayak gini biar memudahkan pencatatan serta evaluasi di akhir bulan nanti. Jadi nggak mesti ada tempat atau catatan lain gitu, udah cukup satu kolom aja, udah bisa masuk semuanya di sini gitu teman-teman. Oke, lanjut ke living yang pertama, ada bulanan. Nah, yang bulanan masih dengan Rp300.000, ada beras Rp200.000. Lanjut ada mingguan yang saya bagi jadi 5 pekan sebesar Rp900.000, dan ada listrik Rp500.000. Nah, ini listrik teman-teman yang bikin anggaran saya berubah-ubah, karena sebelum-sebelumnya yang ngikutin video saya pasti tahu ya, saya itu bayar listrik murah banget teman-teman, hanya 100.000, paling 150.000, dan kemarin 450.000. Nggak tahu kenapa setelah tambah daya dari 450 watt ke 900 watt dan subsidi dicabut, naiknya itu berkali lipat ya teman-teman. Tapi gimana pun saya tetap jalanin aja, karena saya di sini hanya numpang gitu kan, hanya mengontrak, jadi ngikutin aturan aja nggak apa-apa. Lanjut ke kebutuhan Alia atau uang saku. Perharinya Alia itu jajan 10.000 ya teman-teman, per bulan 300.000, air galon 50.000, ada bensin 100.000, kesehatan masih dengan 100.000, ada gas LPG 50.000, keinginan atau hiburan 200.000, ada dana sosial 135.000, kontrakan 700.000, sampah 50.000, wifi 265.000, dan SPP 150.000. Alhamdulillah itu living untuk kebutuhan saya 2 dewasa dan 1 anak ya teman-teman, dengan total 4 juta rupiah. Ini udah plus kontrakan ya, dan lumayan nih, kontrakan juga 700.000 dan listrik 500, itu udah 1.200.000 teman-teman, Masya Allah ya. Sisanya berarti untuk kebutuhan hidup gitu. Nah, sebenarnya udah dihitung-hitung, sebelum-sebelumnya udah saya coret-coret, tapi penasaran saya hitung lagi, takutnya salah gitu teman-teman. Jadi untuk kesimpulan, uang yang saya kelola untuk bulan Desember ada 5 juta, udah plus saving dan juga living. Sedangkan untuk giving ini dari uang pendapatan sampingan saya ya teman-teman, yang mana pendapatan sampingan saya yang tidak menentu, insya Allah bisa untuk kasih orang tua dan bersedekah. Adapun nominal Pak Suami ini juga saya nggak sebut nominalnya ya teman-teman, intinya ini sumber dari berdua juga, yang total 5 juta ini teman-teman. Sedangkan kebutuhan Pak Suami, beliau sudah menyisihkan, jadi untuk transportasi, uang saku, dan uang makan siang beliau udah ada gitu anggarannya teman-teman. Jadi ini bersih, tidak meliputi kebutuhan suami gitu, karena suka ada yang nanyain di DM Instagram, nanyain kebutuhan suami gitu kan. Buat teman-teman yang bertanya dan sharing di DM, saya ucapkan terima kasih, dan kebanyakan rata-rata mengeluh gitu untuk mengelola keuangan yang minim seperti apa. Sebenarnya besar dan kecilnya uang itu nggak jadi masalah ya teman-teman. Yang penting kita ada niat untuk memperbaiki keuangan dengan mengelola secermat mungkin. Kemudian ketika ada kesempatan untuk mencari tambahan, ya dicoba aja. Kan kita diwajibkan berikhtiar ya teman-teman, sedangkan hasil udah Allah yang menentukan gitu. Jadi takaran kita udah jelas, dari lauh mahfudnya itu udah ada gitu. Jadi nggak mesti dikhawatirkan lagi kalau misalnya kita memang pendapatnya segitu, walaupun udah usaha kesana sini tetap segitu, ya udah gitu kan. Ketetapan Allah itu mutlak, dan kita wajib mengimani itu. Nah, untuk mendapatkan rezeki yang banyak, Allah itu juga memberikan pilihan, yaitu berikhtiar dan memperbanyak sedekah. Jadi, salah satu magnet rezeki datang itu dengan bersedekah. Jangan sungkan-sungkan ketika ada masjid atau suka ada kotak amal. Kita tuh jangan sayang-sayang gitu teman-teman, karena dengan bersedekah itu rezeki akan berlimpah, bukan malah melarat gitu. Nah, ini juga berlaku untuk saya pribadi, PR untuk kedepannya harus lebih banyak
mengeluarkan harta mal gitu kan teman-teman. Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, jika masih ada hak orang lain yang menempel, tentu itu akan jadi bumerang itu ke depannya. Bisa jadi rezeki tetap ada dan kita tetap mendapatkannya, hanya saja barokahnya hilang dan bisa jadi juga garing kan, nggak ada berkah, nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketentraman kalau misalnya tidak tidak mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki. Nah, ini saya sudah memasukkan uang-uang ke posnya masing-masing, cuma ada beberapa yang ganjil nih teman-teman. Seperti ini ya, kalau bikin budgeting ada aja. Ini aslinya kayak gini, saya nggak cut ya teman-teman. Kadang-kadang suka salah gitu, kok ada sisa, ini apa yang salah. Kemudian saya obrak-abrik lagi, ternyata untuk uang dana sosial yang belum masuk semua. Tadi kan baru masuk 100, sedangkan perencanaannya 135. Akhirnya ketemulah benang merahnya. Selanjutnya saya memasukkan uang-uang saving, beberapa diantaranya ada dana darurat 300.000. Tak lupa saya catat di sini ya teman-teman, untuk memperjelas keuangannya gitu, biar nggak asal nyomot. Kalau misalnya ada catatan, kalau misalnya kita ada kebutuhan juga gampang, tinggal ngambil dan ada catatannya di sini. Cuma kalau bisa untuk dana darurat jangan sampai diambil ya teman-teman. Kemudian untuk simpanan 200.000. Nah, ini juga kategori atau poin yang kadang ada kadang nggak ada. Nah, ini bukan berarti pelin-pelan ya teman-teman, tapi ada aja gitu kebutuhan yang di luar dugaan dan saya ambil dari situ, akhirnya habis gitu ya. Kadang saya publish, kadang enggak, kan enggak semuanya mesti dipublish gitu teman-teman. Jadi tetap sebenarnya anggarannya atau peraturannya ada, cuma kalau misalnya di kategori living ada yang urgent harus ada biayanya, sedangkan saya nggak ada dananya, yang ambil dari situ, jadi ditiadakan dulu gitu. Nah, untuk investasi saya juga nggak lupa untuk mencatatnya. Nah, ini saya taruh dalam bentuk cash itu sementara. Kalau misalnya udah banyak, saya akan pindahkan ke rekening ya teman-teman, atau ke emas logam mulia gitu. Ini belum ada kepastian, tapi yang jelas saya ngumpulin aja dulu. Kalau udah banyak nanti baru saya diskusi dengan suami. Oke teman-teman, gak kerasa udah selesai aja videonya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk produk yang saya gunakan, ini saya pakai dari produknya dompetpintar.id. Jika teman-teman mau order bisa cek di deskripsi ya. Saya akan cantumkan linknya di sana, karena ini tuh recommended banget, kokoh, kuat gitu kan produknya. Ini saya ada serangkaian dari dompet untuk logam mulia, ada juga bindernya, ada juga dompet pintarnya, dan financial plannernya juga ada ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Jangan lupa yang suka dengan video ini bisa bantu like, comment, and share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.